Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 9 September 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Musnah oleh Matahari. Musnah oleh Matahari. Firman Tuhan terambil dalam Yakobus 1 ayat 9 sampai dengan ke-11. Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah bermegah karena kedudukannya yang tinggi, dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Karena matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melayukan rumput itu, sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya, demikianlah juga halnya dengan orang kaya, di tengah-tengah segala usahanya ia akan lenyap. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar bagaimana memiliki sebuah kehidupan dengan kedudukan yang tinggi di mata Tuhan dan bukan kedudukan yang tinggi di mata dunia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kalau berbicara tentang kedudukan, maka itu seperti kursi. Kursi kita tahu dengan jelas ada banyak kursi, dan seringkali itu menjadi sebuah ilustrasi. Ada yang namanya kursi RT, kursi RW, kursi lurah, kursi camat, kursi wali kota, kursi gubernur. Kemudian yang paling tertinggi kursi presiden. Bagi negara yang memiliki menganut kerajaan berarti kursi raja. Dan banyak kemudian negara-negara adidaya berjuang supaya dia mendapat kursi di PBB yang memiliki hak veto. Dan itu dianggap sebagai negara adidaya yang sekarang dikuasai oleh beberapa negara di Persatuan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, itu yang disebut dengan kedudukan yang berawal dari kata duduk, yang dalam artian adalah kursi. Bukankah sewaktu saya masih kecil dan juga rekan-rekan sahabat seperjalanan yang usia 50 tahun ke atas, kita tentu ingin merasakan yang namanya kursi sebagai direktur umum. Direktur itu adalah sebuah jabatan yang dimimpikan sewaktu sahabat seperjalanan pada saat waktu masih kecil. Seakan-akan di atas itu tidak ada jabatan lainnya lagi. Itu yang bersifat dengan kedudukan. Kalau kita belajar tentang kebenaran firman Allah tentang apa itu artinya kedudukan, apa yang firman Tuhan katakan? Baiklah saudara yang berada dalam keadaan kedudukan yang rendah bermegah karena kedudukannya yang tinggi, dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Di sini seakan-akan sesuatu yang sangat paradok. Orang yang berada dalam keadaan rendah itu akan diberi kedudukan yang tinggi, dan orang yang punya kedudukan yang tinggi akan direndahkan. Dengan ilustrasi yang dijelaskan di sini adalah orang kaya. Orang kaya di sini bisa menyangkut dengan kekayaan finansial, harta benda, tapi juga bisa dalam artian dia punya sesuatu kelebihan secara berlimpah yang di dalam dirinya. Tatkala dia punya pengetahuan yang tinggi, punya jabatan, saya pernah melihat ada orang yang punya gelar itu satu baris penuh, entah gelar apa saja. Jadi ini orang yang punya kedudukan pengetahuan yang tinggi. Ada orang yang punya kedudukan di aspek-aspek lain yang tinggi, di dalam pengaruh sosial, budaya, politik, dan di negara. Ataupun ada di dalam keluarga-keluarga besar, biasanya ada yang namanya itu yang dituakan. Maka dia punya kedudukan yang tinggi di dalam keluarganya. Setiap permasalahan keluarga akan ditanyakan kepada yang bersangkutan sebagai yang dituakan, yang didengar nasihatnya, yang kemudian diambil keputusannya itu, yang kemudian diikuti dan dilaksanakan oleh seluruh keluarga besar. Itu yang bersifat dengan kedudukan. Yang menjadi pertanyaan, kenapa dalam kitab Yakobus memberikan sebuah gambaran yang kontradiktif bahwa orang yang rendah akan ditinggikan dan orang yang tinggi itu akan direndahkan. Tentu tatkala ini adalah sebuah kebenaran firman Tuhan. Siapa yang rendah di sini? Yang rendah di sini kalau kita belajar, baiklah saudara yang berada dalam keadaan rendah bermegah karena kedudukannya yang tinggi. Rendah itu adalah sebuah kesadaran bahwa kita adalah orang yang rendah. Kita itu bukan siapa-siapa. Kita adalah orang-orang yang tidak punya daya apa-apa, tidak punya kemampuan apa-apa, tanpa berkat dan kebaikan Allah yang memberkati saya. Sikap rendah di sini dalam artian juga orang yang rendah hati, orang yang memahami tentang keadaannya tanpa ada campur tangan daripada yang maha kuasa. Maka kita bukan siapa-siapa. Sementara orang yang tinggi dikatakan itu akan direndahkan, salah satunya termasuk orang kaya. Apa artian dalam sini? Orang yang tinggi itu adalah sebuah pengakuan merasa dirinya yang hebat.
Dirinya yang tinggi, semua kemampuan, semua keberhasilan, semua kesuksesan, karena dirinya lah yang mencapai. Dia menggeser tentang Tuhan yang memberikan berkat, Tuhan yang mengizinkan seseorang untuk naik dan seseorang itu untuk turun. Tuhan tidak lagi ditempatkan sebagai pusat dalam hidup orang-orang yang berhasil, orang-orang yang punya kedudukan tinggi, tetapi dia menempatkan dirinya sebagai kedudukan yang tertinggi. Sehingga Tuhan itu dilupakan, bahkan Tuhan dikatakan tiada. Semuanya kalau tanpa dengan tanganku, Tuhan tidak akan memberkati saya. Ada dua tipikal di sini yang kita pelajari bersama. Namun ujiannya sesungguhnya siapakah yang tinggi dan siapakah yang rendah dalam kedudukannya. Ujiannya adalah tatkala kita bertemu dengan yang namanya matahari, dengan sinar panasnya. Mataharilah yang akan menguji mana yang kedudukan tinggi dan mana kedudukan rendah. Kalau kita baca pada ayat yang ke-11, karena matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melayukan rumput itu, sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikian jugalah halnya dengan orang-orang kaya di tengah-tengah segala usahanya, ia akan lenyap. Kekuatan matahari adalah melambangkan tentang kekuatan Allah. Kalau kita berhadapan dengan matahari yang diciptakan oleh Allah, tidak ada orang yang sanggup. Sahabat seperjalanan, seandainya bahwa matahari itu berhenti dalam artian secara dunia keilmuan, itu berarti bumi berhenti berputar dan matahari ada di dalam satu titik tertentu sekian lama, maka bumi akan mengalami kebakaran dan kematian menyeluruh. Dan bagian bumi yang tidak mendapatkan katakanlah sinar matahari di belahan sebelumnya, karena matahari berhenti di sana, bumi berputar, maka juga akan mengalami kematian. Seluruh tanaman tumbuhan yang membutuhkan sinar matahari tidak mendapatkan air pasang laut dan segala macam, bumi akan berantakan hanya dengan satu perkara, yaitu bumi berhenti berputar, matahari akan bersinar terik di daerah tertentu, akhir zaman selesai. Ini yang dimaksud dengan panas terik oleh matahari, musnah oleh matahari. Hanya oleh satu saja dari ciptaan Allah dunia ini bisa mengalami kehancuran. Lalu apa yang kita dapatkan kalau dunia ini hancur? Tidak ada yang bisa kemudian kita banggakan, semuanya akan musnah. Bukankah kita belajar tatkala sebuah kebakaran menimpa dalam sebuah rumah yang di dalamnya musnah? Bukankah kata kita belajar daripada air bah, apapun yang ada yang terlintas oleh air bah itu, yang kemudian menutupi dunia, semuanya juga akan mati. Artinya itu yang disebut dengan semuanya itu akan lenyap dan usahanya pun akan sia-sia. Sahabat seperjalanan, apakah berarti kita tidak boleh kaya? Tidak. Tuhan mengizinkan kita kaya, diberkatilah keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Itu berkat Allah yang diberikan kepada Ayub dan juga diberikan kepada kita, diberikan kepada Abraham, juga diberikan kepada kita. Yang kita pelajari di sini adalah berbicara tentang sikap hati. Dalam keadaan apapun, sewaktu kita tidak memiliki sebuah kesuksesan, tetaplah bersyukur Tuhan mencintai, mendudukan kita di tempat yang tinggi. Sewaktu kita mengalami keberhasilan, ingat baik-baik, biarlah segala kemuliaan yang kita miliki, itu kita kembalikan kepada Tuhan. Dan kita tetap merasa sebagai pribadi yang tidak memiliki apa-apa, tanpa campur tangan Tuhan, tanpa berkat Tuhan. Semua yang kita miliki, itu bisa musnah oleh matahari, bisa musnah dimakan oleh waktu dan ketentuan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami ingin belajar kebenaran firman Allah agar kami menjadi orang yang terus rendah hati, tidak menjadi angkuh, sombong, dan kami pun tidak minder tatkala kami mungkin belum mengalami keberhasilan setelah kami berusaha sebaik-baiknya. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa, memohon sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.